Semangat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan di sebuah pagi hari yang cerah, ketika kita menikmati secangkir kopi, ditemani oleh buku motivasi dari tokoh-tokoh motivasi terkenal, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, handphone kita berdering menerima sebuah pesan WhatsApp, dan ketika kita cek, ternyata pesan WhatsApp tersebut adalah dari Mama yang meminta pulsa karena berada di kantor polisi. Atau dalam kasus tertentu, kita mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal mengirimkan kita sebuah undangan pernikahan mengatasnamakan bahwa dia adalah teman kita dari masa lampau, entah itu SMP, SD, ataupun bahkan TK. Mereka meminta kita untuk mengklik tautan yang mereka kirimkan sebagai samaran undangan. Tentunya, Bapak Ibu sekalian, kedua kasus tersebut adalah modus-modus penipuan yang kerap digunakan oleh para penipu untuk menjebak para calon korban. Bagaimana mereka bisa mendapatkan data-data kita, nomor handphone, nama lengkap bahkan, sampai alamat kita? Apakah data-data privasi kita yang dijamin oleh institusi-institusi negara maupun swasta serentan itu, semudah itu untuk didapatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini? Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tiara Maharani, Amos Budiman, Fajar Agung Nugroho, Kade Agus Deni Fratista, saya sendiri, dan Ahmad Syafullah untuk mempresentasikan materi yang sangat relevan, sangat relate dalam era digital seperti ini, yakni dengan judul Privasi Institusi dalam Perlindungan Keamanan Cyber. Kita akan simak berikut ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini, internet telah menjadi bagian penting dalam masyarakat digital di era modern ini. Beberapa aspek kehidupan kita telah melakukan migrasi teknologi ke arah digitalisasi, seperti halnya pendidikan, pemerintahan, perbankan, atau bahkan hanya sekedar untuk memesan makanan di online. Bapak Ibu sekalian, tentunya perkembangan teknologi ini juga sejalan dengan tingkat kriminalitas online yang mulai marak terjadi ketika aktivitas di internet mulai intens terjadi. Hal ini akan mengarah kepada suatu privasi institusi. Nah, privasi institusi ini adalah sebuah upaya dari institusi, baik itu swasta maupun negeri, untuk melindungi data-data user yang bersifat sensitif dan pribadi dari aktivitas-aktivitas yang tidak sah dan tidak sesuai izin regulasi yang berlaku. Dari berbagai jurnal, setidaknya kami mendapatkan sekitar 21 kasus terjadi sepanjang tahun 2020 sampai 2022 terkait kebocoran data dari berbagai institusi baik dari swasta maupun negeri. Salah satu kasusnya adalah bocornya 1,3 miliar data pengguna SIM card. Yang ini adalah salah satu kasus yang dilakukan oleh salah satu hacker yang kita kenal sebagai Bjorka, yang diklaim data tersebut didapatkan dari hasil melakukan peretasan terhadap database Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun Bapak Ibu sekalian, dari kasus di atas, kita tahu bahwa data-data tersebut bahkan dijual dalam situs-situs deep web dan merugikan banyak user. Kita belajar bahwa institusi-institusi tersebut harus bisa meregulasi dan melindungi data-data user, sehingga kita sebagai user memiliki kenyamanan dan merasa aman bahwa data kita dipegang oleh institusi yang tepat. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan presentasi kali ini, kami akan membahas tentang privasi institusi yang dikupas dari pengelolaan privasi institusi, ancaman dari privasi institusi ini, dan bagaimana manajemen risiko untuk melindungi data dari privasi institusi. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengarah ke metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Syafullah. Saya persilakan. Metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah Systematic Literature Review, yang disingkat dengan SLR, di mana mempunyai tujuan untuk mengenali, meninjau, dan mengevaluasi semua penelitian yang relevan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang memang ada untuk literatur tersebut. SLR mempunyai tahapan penelitian, yaitu pertama, rumusan,
pernyataan penelitian. Yang kedua, pencarian literatur. Yang ketiga, penyeleksian literatur. Keempat, penyajian data. Yang kelima, pengolahan data. Dan yang keenam, penarikan kesimpulan. Itulah metode penelitian yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Pengelolaan keamanan cyber adalah aspek penting dari keseluruhan strategi manajemen risiko organisasi. Pengelolaan ini melibatkan pengembangan dan penerapan kebijakan, prosedur, dan kendali untuk melindungi sistem informasi dan data organisasi dari ancaman di dunia maya. Mengidentifikasi dan menilai risiko, menerapkan kontrol teknis dan non-teknis untuk mengurangi risiko tersebut, dan secara teratur meninjau dan memperbarui postur keamanan cyber organisasi juga bagian dari keamanan cyber. Pengelolaan keamanan cyber sangat efektif, di mana juga memerlukan keterlibatan aktif dari manajemen puncak untuk berkomunikasi yang jelas dari seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami penerapan peran mereka dalam melindungi aset organisasi. Salah satunya kepatuhan mengakibatkan kerugian finansial yang jelas dan dapat merusak reputasi organisasi. Secara keseluruhan, program pengelolaan keamanan cyber yang komprehensif dan ditinjau secara berkala diperlukan bagi organisasi untuk secara efektif mengelola dan memitigasi risiko yang terkait dengan ancaman cyber. Pengelolaan keamanan cyber adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan standar yang diterapkan organisasi untuk memastikan perlindungan dan sistem informasi dan datanya. Dari hasil pengumpulan itu, kita dapat menemukan beberapa faktor keamanan cyber yang bisa mengancam privasi sebuah organisasi dan individu. Dalam organisasi tersebut, ancaman ini terdiri dari 1. Cloud security, critical infrastructure security, data loss prevention atau DLP, application security, di mana keamanan cyber sangatlah penting, di mana sekarang kejahatan di dunia maya banyak terjadi, penyebab salah satunya adalah dari teknologi. Keamanan cyber sangatlah berguna untuk mengamankan salah satunya data-data kita, karena dengan amannya data-data kita tidak akan mungkin data kita bocor. Salah satu information security, network security, and user education, Internet of Things, IoT security, operational security, endpoint security, website security. Dari segi serangan terhadap privasi data, organisasi peneliti menemukan beberapa kategori serangan, yaitu salah satunya phishing, malware, SQL injection, denial of service, cross-site scripting, man-in-the-middle attack, dan advanced persistent threat. Kategori jelas sebagai berikut. Phishing attack terdiri dari spear, walling, smishing, email phishing, search engine phishing, phishing malware. Dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa keamanan cyber sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan besar atau instansi-instansi tertentu, karena dengan keamanan cyber yang sangat baik dan dengan teknologi yang berkembang saat ini, data kita akan sangat aman dan hacker tidak bisa meretas data-data kita, karena data kita sangatlah penting. Ketika data kita bocor, akan terjadi banyak sekali kerugian yang sangat besar, di mana data-data pribadi kita akan diretas oleh hacker tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Cross-site scripting atau XSS, man-in-the-middle MITM attack, zero-day attack, advanced persistent threats,
Sebuah organisasi bisa menggunakan kerangka kerja keamanan cyber yang ada atau membuatnya dari awal agar sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Berbagai kelompok keamanan internet, termasuk beberapa badan pemerintah, sudah membuat kerangka kerja ini untuk berfungsi sebagai panduan bagi organisasi yang ingin meningkatkan dunia maya mereka. Kerja kerangka keamanan dunia maya adalah kumpulan dokumen yang menentukan praktik terbaik organisasi mengelola risiko keamanan cyber. Cyber Security Framework atau CSF adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan oleh perusahaan sektor swasta untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespon terhadap ancaman cyber. Kerangka kerja keamanan cyber ini memiliki potensi menjadi instrumen penegakan undang-undang keamanan pemerintah. Kerangka ini juga berisi panduan untuk membantu bisnis untuk mencegah dan memulihkan data dan privasi organisasi dari serangan cyber. Kerangka keamanan cyber NIST versi 1.1 yang dikeluarkan pada bulan April 2018 adalah salah satu yang paling populer.